Tujuan perjalanan kami selanjutnya adalah menuju Makom Sunan Derajat yang ada di daerah Paciran, Lamongan, Jawa Timur, sekitar 30 km dari Makom Sunan Giri. Sekitar jam setengah 7 malam, akhirnya kami pun sampai di lokasi Makom Sunan Derajat, tepatnya di tempat parkiran. Suasananya memang sudah gelap karena hari telah berganti malam. Dari sana para jemaah pun harus berjalan sekitar 200 meter menuju ke Makom. Seperti biasa, para jemaah pun harus mengambil air wudhu dulu sebelum ke Makom yang agak sedikit menanjak. Setelah sampai di Makom, para jemaah pun langsung melaksanakan ritual ziarah seperti biasa, yaitu di dekat Makom Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah termasuk salah satu wali songo yang ada di Pulau Jawa. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Kosim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470. Beliau menyebarkan agama Islam di wilayah Perdikan Derajat sebagai pemegang kendali otonom Kerajaan Demak. Atas keberhasilannya itu, beliau mendapat gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun 1520 Masehi. Atas petunjuk dari Sunan Giri, Sunan Derajat pun menempati sisi perbukitan selatan yang kini menjadi komplek pemakaman. Dan tempat itu diberi nama Endalem Tuwur. Dan di tempat itu juga beliau menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1522. Dan kini tempat itu dibangun sebuah museum tempat penyimpanan barang-barang peninggalan Sunan Derajat. Sejati menyebarkan Islam di bumi pertiwi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perjalanan selanjutnya rombongan kami menuju ke Makom Sunan Bonang yang ada di kota Tuban. Dari Makom Sunan Derajat ke Makom Sunan Bonang hanya sekitar 1 jam perjalanan. Sesampainya di lokasi parkiran, kami disambut oleh ratusan pengemudi beca yang menawarkan jasa untuk mengantar kami ke lokasi Makom Sunan Bonang. Dari lokasi parkir ke Makom memang jaraknya cukup lumayan jauh, kurang lebih 1 km. Dan akhirnya saya pun naik beca tersebut, karena memang saya nggak kuat jika harus berjalan sejauh itu. Padahal itu baik buat kesehatan setelah berlama-lama duduk di jok mobil yang melelahkan. Setelah kurang dari 15 menit saya pun sampai di komplek makam dan harus berjalan kaki sekitar 50 meter menuju makam. Sebelum melaksanakan ziarah, peserta melaksanakan sholat jamaah akhir maghrib isya terlebih dahulu di masjid komplek Makom Sunan Bonang. Kemudian setelah itu kami minta izin sama juru kunci untuk berziarah. Dan tidak lama kemudian para jemaah pun melakukan ziarah di Makom Sunan Bonang. Ayahnya belajar agama, berakhlak mulia. Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir sekitar tahun 1465. Ayahnya bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dan ibunya adalah Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrawati.
Nama Bonang adalah sebuah desa yang ada di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang adalah diduga asal kata dari Bong Ang, sesuai dengan nama marga Bong seperti ayahnya, Bong Swi Hu alias Sunan Ampel. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Lasem, Rembang, Tuban, dan daerah Sempadan, Surabaya. Dan Sunan Ampel pun wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Hingga tiba masa ia pun kembali. Setelah berziarah dari makom Sunan Bonang, maka perjalanan kami lanjutkan kembali. Kali ini menuju ke makom Sunan Muria yang berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam. Dari kota Tuban ke kota Kudus jaraknya memang cukup lumayan jauh, sekitar 3-4 jam perjalanan. Rombongan kami pun sampai di sana sekitar pukul 2:30 dini hari. Sesampainya di sana kami pun diinstruksikan untuk terus menuju ke makom. Padahal dari tempat parkir ke lokasi makom cukup lumayan jauh, sekitar 2 km. Jika ditempuh dengan kendaraan bisa sampai sekitar 15 menitan. Namun kalau berjalan kaki jaraknya hanya 1 km saja, tentunya dengan menelusuri tangga tanjakan yang sangat curam sekali. Pada saat itu saya pun menempuhnya dengan berjalan kaki dan cukup lumayan ngos-ngosan. Tetapi alhamdulillah saya sampai juga di puncak Gunung Muria bertepatan dengan kumandangnya adzan subuh. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, kami pun berziarah di dekat makam Sunan Muria. Sunan Muria adalah termasuk salah satu wali songo di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau lahir sekitar abad ke-15. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Ia adalah putra Sunan Kalijaga. Dijuluki Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya berada di Gunung Muria. Gaya berdakwah Sunan Muria hampir sama dengan ayahnya Sunan Kalijaga, yaitu melalui pengembangan unsur budaya seperti menciptakan tembang dakwah Sinom dan Kinanti. Namun Sunan Muria lebih suka di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota dalam menjalankan dan menyebarkan agama Islam. Perjalanan selanjutnya adalah menuju makom Sunan Kudus. Dari makom Sunan Muria ke makom Sunan Kudus ini memang cukup dekat karena masih sewilayah kabupaten. Akan tetapi Sunan Kudus keberadaannya di pusat kota, sedangkan Sunan Muria berada di daerah terpencil yaitu di puncak gunung. Perjalanan kami ke makam Sunan Kudus cukup hanya dengan 15 menit saja. Dari tempat parkir ke Menara Kudus jaraknya kurang lebih hanya 1 km. Dan ini bisa ditempuh oleh angkot, ojek, andong, bahkan juga jasa tukang ojek. Karena saya ingin cepat berada di tempat tujuan, maka pada kesempatan ini saya pun menggunakan jasa angkot. Sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama, saya pun telah sampai di tempat tujuan. Sesampainya di sana, saya berjalan kurang lebih 50 meter untuk menuju Menara Kudus. Letak Menara Kudus ini bersebelahan dengan masjid dan makam Sunan Kudus.
dan ini adalah merupakan sebuah pintu masuk menuju ke makom Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah Syed Ja'far Shodiq Azmat Khan. Beliau putra Senopati Demak yaitu Sunan Ngudung. Beliau termasuk salah satu wali songo yang terkenal dengan keahlian ilmu agamanya, terutama ilmu tauhid, usul, hadis, sastra, mantik, dan ilmu fikih. Oleh sebab itu, beliau diberi gelar sebagai waliul ilmi. Menurut suatu riwayat, Sunan Kudus juga adalah termasuk seorang pujangga yang pandai mengarang cerita-cerita pendek tentang filsafat agama. Di antara ciptanya itu adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Semasa hidupnya, Sunan Kudus mengajarkan agama Islam di sekitar daerah Kudus dan di Jawa pesisir utara. Dan beliau pun pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. Perjalanan selanjutnya kami menuju ke makam Sunan Kalijaga yang berada di Kadilangu, Kabupaten Demak. Dari Kudus ke Demak jaraknya sekitar 25 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Rombongan kami sampai di lokasi makam Kalijaga sekitar pukul 12 atau pas saatnya dengan waktu zuhur tiba. Untuk itu kami serombongan pun sebelum berziarah, kami semua melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Luas area lokasi makom Sunan Kalijaga kurang lebih ada 1,5 hektar yang meliputi masjid dan makam. Sedangkan kepengurusan area ini semuanya dikelola oleh Yayasan Sunan Kalijaga, yang semua pengurusnya merupakan dari unsur keturunan Kanjeng Sunan. Makam Sunan Kalijaga dikelilingi oleh makam-makam keluarga, yang artinya komplek makam di sini seluruhnya adalah pemakaman khusus keluarga dari keturunan Sunan Kalijaga. Makam itu semua ada lebih kurang ada 1,5 hektar luas. 1 hektar. 1,5. Oh, 1,5 hektar. 1,5 hektar itu pemakaman keluarga. Keluarga, khusus keluarga keturunan Sunan Kalijaga. Sampai sekarang udah 17 turunan. Sunan Kalijaga adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Arya Wilatikta. Nama kecilnya adalah Raden Said. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau pernah tinggal di Cirebon karena memang bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati, sehingga masyarakat Cirebon berpendapat bahwa namanya itu berasal dari nama dusun yang ada di Cirebon, yaitu Dusun Kalijaga. Namun kalangan Jawa beranggapan bahwa nama itu adalah diberikan karena sesuai kesukaannya beliau ini untuk berendam atau kungkum di sungai atau jaga kali. Namun terlepas dari apa dan bagaimana asal-usulnya, yang jelas nama Raden Said memang telah dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Metode dakwah yang diterapkan Sunan Kalijaga adalah meliputi unsur kebudayaan. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta suara suluk dijadikan sebagai sarana dakwah. Sunan Kalijaga wafat pada usia lanjut dan dimakamkan di Kadilangu Selatan, Demak.